Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Manyang 4, dan yang saya hormati, yang saya muliakan perwakilan dari masing-masing kelas 1 sampai kelas 6 SDN Manyang 4. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya semata kita diberikan kesehatan sampai hari ini untuk hadir di sekolah kita yang tercinta SDN Manyang 4 dalam rangka presentasi visi misi sekolah SDN Manyang 4 yang baru. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu undangan yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di sekolah kita dalam rangka penyepakatan visi misi sekolah yang baru. Jadi di mana pada acara ini saya akan mempresentasikan mengenai visi misi sekolah SDN Manyang 04, di mana jika ada yang perlu ditambahkan nanti bisa kita diskusikan bersama untuk menjadi kesepakatan. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu bisa kita mulai untuk membahas visi misi sekolah SDN Manyang 04. Mohon izin saya berdiri. Baik Bapak Ibu, tujuan dari presentasi yang akan saya lakukan adalah dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pada PMM. Kemudian yang kedua, sebagai upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Visi sendiri merupakan cita-cita, gambaran umum masa depan yang ingin dicapai, sehingga menjadi arah dan tujuan yang hendak diwujudkan di masa depan dalam jangka panjang. Sedangkan misi adalah langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Visi dan misi sekolah merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan pendidikan, serta merupakan gambaran siswa di masa depan yang ingin dicapai. Pak Ibu, apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi misi yang jelas? Jadi tidak ada tujuan, asal mengajar. Jalan di tempat. Oke. Berikut penjabaran tentang pentingnya visi dan misi sekolah. Yang pertama adalah mengarahkan, yaitu memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Yang kedua adalah meningkatkan, di mana dengan visi dan misi yang inspiratif, maka warga sekolah akan termotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dalam mewujudkan visinya. Berikut komponen visi dan misi sekolah. Yang pertama, tujuan strategis yang ingin dicapai sekolah dalam jangka panjang. Itu sudah termasuk di penjabaran visi D. Proses penyusunan visi misi di sini ada 3. Untuk yang pertama, kita akan melakukan analisis, yaitu identifikasi kebutuhan, kondisi, dan tantangan yang ada di lembaga kita. Jadi kita melakukan analisis sekolah kita membutuhkan apa, kondisinya bagaimana, dan tantangannya bagaimana. Baik Bapak Ibu, ini terkait dengan visi SDN Manyang 04 yang baru, yaitu peserta didik yang berkompetensi, kreatif, berakhlak, berwawasan lingkungan, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Ini merupakan visi. Ini saya menjabarkan variabelnya, di mana untuk berkompeten sebagai hasil akhir sebuah proses, yaitu berhasil menemukan kemampuan diri. Jadi anak-anak sudah tahu kemampuan dirinya itu apa untuk melakukan sesuatu atau pekerjaan yang dilandasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan zaman. Jadi anak-anak sudah terbekali visi sekolah SDN Manyang 4. Yang pertama, membekali keterampilan di bidang IT dengan menggunakan fasilitas dan teknologi terkini serta mengintegrasi
membentuk kesadaran dan kepedulian lingkungan seperti yang sudah saya jabarkan tadi. Itu pemaparan saya tentang visi dan misi sekolah kita yang baru. Monggo Bapak Ibu ada yang perlu ditambahkan atau perlu direvisi sebelum saya launchingkan sebagai visi dan misi SDN yang 04 yang diketok 3 kali artinya sudah sah. Bagaimana kalau seandainya sebelum pembelajaran dimulai kita melakukan sholat duha bersama? Jadi anak-anak itu terbiasa melakukan sholat duha, terus hafalnya doa-doanya sekalian dengan Asmaul Husna. Karena saya melihat sebagian SD sudah membiasakan hal semacam itu. Ini sekedar usulan dari Ibu. Terima kasih untuk Ibu siapa? Ibu Idin. Terima kasih masukannya untuk sholat duha dan membaca Asmaul Husna. Mungkin nanti kita pas waktu doa itu Bu, kita sambil bukan menyelipkan, sambil membaca Asmaul Husna ini nanti. Kan setiap pagi kita berdoa. Ya, untuk sholat duha itu di pembelajaran jam 7 sudah dimulai ya, setengah 8 sudah dimulai. Nah kalau kita ada nanti tambahan sholat duha berarti masuknya lebih maju lagi. Kita tadi sudah mendengar tentang usulan Bunda Didin ya, tentang mengusulkan tentang Asmaul Husna. Saya mempunyai bocoran, bukan bocoran. Saya mempunyai cara untuk menghafalkan Asmaul Husna. Kalau diadakan setiap hari itu kan diadakan senam, ya. Setelah senam itu ada Asmaul Husna, ya. Seperti itu ada gerakan-gerakan itu ya pakai HP itu setiap hari dilakukan dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan senam dulu, baru terakhir Asmaul Husna. Itu untuk mempermudah menghafalkan gerakan dan nama-nama Asmaul Husna. Saya sebetulnya sangat mengapresiasi terkait dengan visi tadi yang tercantum di situ berkarakter profil Pancasila. Selanjutnya mungkin sekedar pertimbangan kepada Ibu Kepala Sekolah terkait di misi itu nomor 2 ya. Memfasilitasi peningkatan presentasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui pendampingan dan kerjasama orang tua. Di sekitar sini orang tuanya itu banyak tidak mau tahu dengan pendidikan anaknya tuh. Caranya Ibu nanti untuk bisa bekerja sama dengan orang tua ini bagaimana? Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk masukannya. Untuk penghafalan Asmaul Husna kita akan menghafal setelah kegiatan senam dengan gerakan. Jadi untuk yang lulusan RA mungkin sudah berkelanjutan, tinggal melanjutkan dan menularkan kepada teman-temannya. Biasanya kalau menggunakan tutor sebaya itu malah anak-anak lebih mudah menangkap Bapak. Terkait dengan misi di mana perlu pendampingan dan kerjasama dari orang tua. Di sini wali muridnya baik mayoritas Pak. Insya Allah target saya untuk kedepannya adalah mungkin saya akan menghidupkan kembali paguyuban kelas. Terus terang Bu, selama ini memang yang peduli sekitar 20%. Bahwa memang tidak lepas dari kerjasama warga sekolah. Warga sekolah bukan hanya saya, Bapak Ibu guru dan siswa, tetapi semuanya. Saya, Bapak Ibu guru, siswa, wali siswa, komite serta masyarakat sekitar. Jadi dengan adanya paguyuban nanti bisa disosialisasikan. Seperti ini pembentukan visi dan misi sekolah. Saya melibatkan Bapak Ibu guru, ini kan ada apresiasi bahwa sekolah ini adalah milik panjenengan semua, bukan hanya milik saya dan Bu Kuku dan teman-teman dan Pak Eko. Tapi kita memiliki semua. Tujuannya apa? Sama, satu, untuk anak-anak kita yang tercinta.
Jadi apa yang Bapak Ibu peroleh setelah menyimak presentasi tentang visi misi sekolah? Semangat kebersamaan yang baru. Oke. Bagaimana sekolah ini capai secara visi misi yang baik. Alhamdulillah, terima kasih. Ada semangat baru untuk mencapai visi misi sekolah Mayang 4. Terima kasih Bapak. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Apakah senang, sedih? Kiranya itu saja yang bisa saya paparkan mengenai visi misi sekolah SDN Mayang 4. Semoga visi tersebut bisa membawa kita ke arah yang lebih baik dan membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pada akhir diskusi ini, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri dan berkontribusi memberikan pendapat pada acara diskusi ini. Kami berharap hasil pertemuan ini akan memberi dampak positif bagi sekolah. Terima kasih dan kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.